Bab 2. Berapa lama Anda berdoa? Meskipun banyak dari apa yang hari ini disebut doa sebenarnya menghina Tuhan, Ia cukup besar untuk mengatasinya. Bapa kita di sorga cukup besar untuk menerima ketidakdewasaan anak-anak yang dikasihinya. Semua pengajaran yang saya tolak sekarang, dulu saya lakukan. Tuhan menolerir dan bahkan memberkati saya sementara saya masih berdoa dengan cara-cara tersebut. Ia tidak marah kepada saya, tapi banyak dari apa yang saya sebut doa tidak dijawab. Ketika saya menentang salah satu cara Anda berdoa, tolong jangan beranggapan saya mengatakan bahwa Tuhan marah kepada Anda. Ia tidak marah. Ia adalah Tuhan yang baik. Tapi jika Anda seperti saya dulu, Anda terjerat oleh perkataan mulut Anda sendiri. Saya menemukan bahwa ada cara yang benar dan salah untuk berdoa. Melalui firman-Nya, Tuhan secara radikal mengubah pandangan saya mengenai doa dan kebiasaan saya berdoa selama bertahun-tahun. Saya begitu gembira Ia melakukannya karena pola pikir saya perlu diubahkan. Tetap membuka hati. Saat Anda membaca buku ini, tetaplah membuka hati Anda dan mendengarkan suara Roh Kudus. Ia adalah pengajar dan penuntun Anda yang memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Jangan biarkan serangan yang terjadi sekali-kali menghentikan Anda membaca buku ini sampai selesai. Dengan terus berpegang pada pola doa yang tidak produktif, Anda lebih banyak ruginya daripada untung. Sebenarnya, kerendahan hati dan kesediaan Anda untuk mempertimbangkan di hadapan Tuhan apa yang sedang saya bagikan kepada Anda dapat menjadi perbedaan antara hidup dan mati bagi Anda atau orang yang Anda kasihi. Percayalah kepada saya, resikonya tidak sebanding. Saya tidak mengklaim sudah sampai dalam hal doa, tapi yang pasti saya sudah berangkat. Saya kerap melihat berbagai jenis mujizat terjadi dalam hidup dan pelayanan saya. Anak laki-laki saya sendiri dibangkitkan setelah mati selama 5 jam. Saya telah melihat banyak mata yang buta dan telinga yang tuli dibuka. Belum lagi segala macam kanker disembuhkan. Orang-orang bangkit dari kursi roda dan setan-setan diusir. Pelayanan kami juga mengalami aliran persediaan yang melimpah terus-menerus untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami lakukan. Saya tidak menyebutkan hal-hal ini untuk menghukum Anda atau meninggikan diri, karena segala kemuliaan adalah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saya ingin menantang Anda untuk mempertimbangkan hasil ini dibandingkan dengan apa yang Anda peroleh. Jika Anda belum melihat hal-hal ini secara teratur, mengapa Anda mau terus berpegang pada bentuk yang kurang produktif? Jujurlah mengevaluasi kehidupan doa Anda ketika saya menentang sikap dan pengertian yang populer. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengenali dan mencabut berbagai penghalang yang selama ini menahan keefektifan Anda dalam berdoa. Ingatlah, nyeri pada saat bertumbuh hanya berarti Anda sedang direnggang sementara Anda menjadi dewasa. Keagamawian di muka umum. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Orang-orang yang telah benar-benar menantang saya, mendebat, Anda seharusnya tidak berdoa di muka umum. Yesus berdoa di muka umum. Paralel dari nas ini dimulai dalam Lukas 11 ayat 1.
ketika Kristus berdoa di muka umum menyebabkan murid-muridnya meminta, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Jika Tuhan benar-benar bermaksud mengatakan untuk selalu berdoa di tempat tertutup supaya tidak ada seorang pun yang pernah mendengar Anda, maka ia melanggar ajarannya sendiri. Dalam Matius 6 ayat 5-6 ini, Yesus pada dasarnya menyatakan, jangan menjadi seperti orang munafik yang berdoa supaya mereka dilihat orang. Sesudah berada di banyak gereja, saya telah mendengar segala macam doa di muka umum. Orang-orang sering berbicara dengan suara keras dalam bentuk bahasa Inggris King James, sambil mengira ini lebih rohani. Saya tidak menentang Alkitab versi King James, sebenarnya ini favorit saya. Tapi saya merasa tidak harus berbicara seperti itu kepada Tuhan untuk benar-benar berdoa. Saya telah bertemu orang-orang yang tidak pernah berbicara dengan gaya King James, kecuali ketika mereka berdoa. Mereka jadi terdengar agamawi dan berbicara dalam nada suara yang berbeda. Itu munafik. Benar-benar membosankan. Mungkin ini membuat Anda syok, tapi Tuhan tidak menyukai banyak dari doa kita. Saya mengetahui ini dengan cara yang tidak menyenangkan. Ketika saya pertama kali menjadi benar-benar bersemangat mengenai Tuhan, orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya perlu berdoa 1 jam sehari. Saya berpikir jika 1 jam sehari baik, maka 2 atau 3 jam akan menjadi lebih baik lagi. Jadi saya mendisiplinkan diri saya untuk berdoa selama 1-3 jam sehari. Selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, saya memulai waktu doa teratur tepat pukul 7 pagi. Berusaha menghabiskan bagian tertentu dari waktu setiap hari dengan berdoa benar-benar membuat saya frustasi. Bahkan ini tidak pernah benar-benar tampak memberikan hasil yang baik apapun. Banyak orang beriman telah memulai dan menghentikan ini bukan hanya sekali, tapi sering kali. Bagi saya, ini tampaknya tidak pernah benar-benar mengalir. Banyak orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka merasa sulit untuk berdoa dengan cara yang ditetapkan seperti itu. Hubungan mereka yang dulu penuh semangat dengan Tuhan menjadi lumpuh, mekanis, dan tidak hidup. Meskipun selama ini diajarkan model berdoa yang kaku, ini untuk waktu tertentu setiap hari tidak konsisten dengan seluruh firman Tuhan. Jika Anda berusaha berdoa dengan cara ini, mungkin alasan mengapa ini tidak berjalan adalah karena Roh Kudus sedang berusaha membujuk Anda untuk menghentikannya. Kebiasaan ini memang membantu saya untuk belajar mendisiplinkan diri saya sendiri. Saya tidak menghabiskan waktu saya menonton TV atau melakukan suatu lainnya yang berbahaya bagi iman saya. Tapi bagaimanapun, waktu doa ini benar-benar membosankan. Mengapa saya melakukan ini? Saya ingat pertama kali memulai, saya memejamkan mata dan berdoa selama apa yang nampak bagi saya waktu yang sangat panjang. Setelah berapa saat saya bertanya-tanya dalam hati, berapa lama saya sudah berdoa? Memandang jam dinding, saya melihat 5 menit telah berlalu. 5 menit? Saya pikir sedikitnya sudah 30 menit, bahkan mungkin sudah 1 jam. Kekecewaan merayap masuk sementara saya terus berdoa. Tuhan, jam ini tidak akan pernah berlalu. Saya menikmati hadirat Allah dan hal-hal besar akan terjadi setiap hari sementara mempelajari firman dan menyembah.
Namun tiba waktunya bagi saya untuk berdoa. Akhirnya sekitar pukul 6.45 pada suatu hari saya mengakui, Tuhan, saya tidak bermaksud jahat, saya benar-benar mengasihimu. Masalahnya sama sekali bukan padamu, tetapi waktu doa ini tidak menyenangkan. Saya membencinya. Waktu ini tampak seperti jam paling lambat dari seluruh hari saya. Saya tidak bermaksud mencela, tapi saya hanya mengatakan kepadamu apa adanya. Sejak pukul 6.30 saya mulai ketakutan. Langsung saja Tuhan berbicara dalam hati saya. Aku mulai ketakutan sejak pukul 6. Aku sendiri nyaris tidak tahan menghadapi jam itu. Segera saja benak saya yang berpikir segera bernalar. Kalau Tuhan tidak menikmatinya dan saya tidak menikmatinya, lalu mengapa saya melakukannya? Jadi saya berhenti berdoa seperti itu dan kehidupan rohani saya meningkat dengan cepat. Yesus membahas hal ini dalam Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi dari perspektif Tuhan, berdoa 1 jam sehari itu sendiri tidak ada artinya. Tidak ada kebajikan. Kebanyakan orang pada dasarnya percaya, semakin lama saya berdoa semakin baik jadinya dan semakin Tuhan akan menjawab. Jadi berdoa lebih lama adalah solusi untuk segalanya. Saudara-saudara, sama sekali tidak ada kebaikan dalam doa yang panjang. Yesus biasanya berdoa singkat hanya 2 kali dalam seluruh waktu perjanjian baru. Ia berdoa sepanjang malam karena keduanya tercatat di keempat kitab Injil. Anda mungkin mengira 8 kali. Sebenarnya itu hanya 2 kejadian yang berbeda. Tuhan biasanya tidak berdoa berlama-lama. Semakin singkat doanya, semakin besar imannya. Diam, tenanglah, menenangkan badai yang mengamuk. Markus 4 ayat 39. Itulah doa. Lazarus, marilah keluar. Membangkitkan orang mati hanya dengan 3 kata. Yohanes 11 ayat 43. Semakin Anda mengerti doa dengan lebih benar, doa Anda juga akan semakin pendek. Seorang teman saya mengajarkan bahwa kata tolong adalah doa yang dahsyat. Ketika saya berdoa lebih lama, sebagian besar biasanya dihabiskan untuk berdoa dalam bahasa roh. Saya tidak memohon kepada Tuhan karena saya sedang mendorong pertumbuhan rohani saya sendiri. Saya berdoa meminta dan menerima hikmat dan wahyuan dari Tuhan. Membangun diri adalah tujuan doa yang penting dalam perjanjian baru. Yudas 20 ayat 1, 1 Korintus 14 ayat 4. Namun mayoritas tubuh Kristus memandang doa terutama sebagai kesempatan untuk memohon kepada Tuhan. Mereka melihatnya dengan sempit sebagai waktu mereka memohon kepada Dia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentu saja ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa meminta dan menerima adalah penggunaan doa yang sah. Tapi Anda hanya membatasinya pada 5% atau kurang dalam kehidupan doa Anda. Berdasarkan hubungan saya dengan Tuhan, saya percaya inilah yang terbaik. Jangan menipu diri sendiri. Apa yang tersisa dari kehidupan doa sebagian besar orang Kristen jika semua pertobatan atas dosa, permintaan segala sesuatu dan syafaat dikurangi? Nyaris tidak ada. Kebanyakan orang berdoa seperti ini. Oh Tuhan, saya menyesal karena saya gagal lagi. Tolong saya mengatasi masalah ini. Tuhan, sembuhkanlah ini dan berikanlah itu. Dan jika mereka benar-benar rohani,
Lakukanlah ini dan itu untuk orang-orang ini. Tampaknya itu saja isi doanya. Adam dan Hawa tidak pernah mendoakan hal-hal itu. Tidak ada yang perlu mereka syafaatkan, tidak ada roh-roh jahat untuk diusir, dan tidak ada kerajaan untuk diruntuhkan. Mereka tidak memilih pakaian, makanan, rumah, atau bahkan pekerjaan untuk diyakini. Tidak ada permohonan sama sekali. Tapi tetap saja mereka bertemu Tuhan setiap petang di hari yang sejuk dan bersekutu dengan Dia. Percakapan mereka dengan Tuhan tidak ada yang berkenaan dengan dosa, kekurangan, masalah, pertobatan, permintaan, atau permohonan. Namun mereka berdoa, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Doa menjadi agamawi ketika Anda mencoba memanfaatkannya untuk sesuatu yang tidak pernah Allah maksudkan. Itulah sebabnya doa tersebut tidak mengalir. Anda bisa berjanji kepadanya, saya akan berdoa 1 jam setiap hari, dan kemudian melakukannya selama seminggu, sebulan, 2 bulan, namun tidak pernah bertahan, karena bukan begitu cara Ia memimpin Anda. Jangan membodohi diri Anda sendiri dengan berpikir Anda akan didengar karena waktu yang lama dalam doa, atau menggunakan kata-kata permohonan tertentu kepadanya berulang-ulang. Tuhan sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa ini bukan doa. Matius 6 ayat 7. Sepanjang hari, seorang teman dari gereja lain datang ke Colorado Springs untuk berkhotbah bertahun-tahun yang lalu. Seluruh pesan dan pelayanannya berpusat kepada menasehati orang untuk berdoa 1 jam sehari menggunakan doa Bapa Kami. Saya mengikuti pertemuan-pertemuan yang dia adakan dan menerima sejumlah manfaat yang dari apa yang ia bagikan. Lalu ia mampir ke kantor saya. Langsung saja ia bertanya, "Berapa lama kau berdoa setiap hari?" Pertanyaannya membuat saya terperangah. Saya tidak pernah benar-benar duduk dan menghitungnya sebelumnya. Sementara saya memikirkannya, saya bertanya-tanya, mengapa orang ini ingin tahu berapa lama saya berdoa setiap hari? Saya hanya bisa memikirkan 2 kemungkinan alasan. 1, ia ingin membandingkan dirinya dengan saya dengan harapan ia akan tampil lebih baik, dalam kurung membangun egonya dan merasa baik tentang dirinya sendiri. Atau 2, ia ingin menghukum saya dan memakai keunggulan rohaninya untuk entah bagaimana mulai memanipulasi dan mengendalikan saya untuk memberikan jawaban yang mendukungnya. Itulah 2 manfaat yang bisa saya lihat dari pertanyaannya. Sewaktu memikirkan cara menjawabnya, Tuhan bertanya kepada saya, "Berapa banyak waktu yang kau habiskan bersama istrimu kemarin?" Saya mengatakan kepadanya bahwa kami menghabiskan sepanjang hari bersama-sama mengerjakan berbagai hal. "Jika kau bersama Jamie sepanjang hari, bagaimana mungkin kau mengurangi hubunganmu dengannya menjadi hanya 1 jam bersamanya dan menyebutnya itu peningkatan?" Ia melanjutkan, "Aku selalu ada untukmu sepanjang waktu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu atau meninggalkanmu. Jika kau mengurangi kualitas hubungan kita hanya menjadi 1 jam doa sehari, itu akan menjadi hubungan yang menyedihkan dibandingkan dengan apa yang sudah kita nikmati." Jadi dengan cara yang sama saya dengan berani menjawab, "Apa kau tahu, saya menghabiskan sepanjang hari dengan Tuhan dalam doa." Ia kelihatan syok dengan terbata-bata berkata, Bukan, kau benar-benar tidak mengerti apa yang saya maksud." "Tidak, kau tidak mengerti apa yang saya maksud. Saya menghabiskan sepanjang hari bersekutu dengan Tuhan.
Itulah doa. Persekutuan terus-menerus. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Jika Ia bersama Anda sepanjang waktu, Anda harus berdoa sepanjang waktu. Ekspresi persekutuan ini tidak terbatas pada sekumpulan posisi tubuh tertentu. Di dalam Alkitab, orang-orang berlutut, mengangkat tangan, dan bahkan terkadang memandang ke atas, tapi tidak menjadikan ini bentuk religius dan mengharuskannya ada untuk mempertimbangkan sesuatu sebagai doa. Anda bisa berdoa dengan mata terbuka atau tertutup, tangan terangkat atau di bawah, berdiri berlutut atau sujud. Karena perenungan adalah doa, Mazmur 5 ayat 1. Anda bahkan tidak harus berbicara dengan suara keras. Persekutuan Anda dengan Allah harus terus-menerus. Ada waktu khusus ketika Anda memiliki hubungan yang intim dengan seseorang. Saya dan istri saya tidak mempunyai jadwal yang memungkinkan kami memiliki malam kencan setiap minggu. Tapi kami secara teratur pergi keluar dan melakukan berbagai hal bersama. Waktu berhadap-hadapan berdua yang kami jalani bersama membantu membangun keintiman dalam hubungan pernikahan kami. Tanpa menyisihkan waktu-waktu ini, mudah sekali untuk menjadi begitu sibuk dengan kehidupan, sehingga kami tidak akan pernah memiliki waktu bersama. Demikian juga, baik sekali jika Anda menyediakan diri berdua saja dengan Tuhan untuk waktu intim yang khusus, tapi tidak sepanjang waktu. Anda harus belajar untuk berhubungan dengan Dia di tengah tanggung jawab harian dan rutinitas mingguan Anda, karena itu menyita sebagian besar hidup Anda. Sama sekali tidak realistis bagi pasangan untuk membatasi hubungan mereka hanya untuk waktu-waktu khusus mereka bersama. Yesus, suami Anda yang kekal, adalah sama. Jangan batasi hubungan Anda dengan Dia hanya pada kencan. Berjalanlah dan berbicaralah dengan Dia sepanjang hari setiap hari. Berapa orang mencoba membuat hubungan mereka dengan Tuhan menjadi perkara spektakuler secara terus-menerus. Mereka pikir mereka harus menjerit sekeras-kerasnya, berlutut, mengangkat tangan tinggi-tinggi, air mata mengalir di pipi, petir menyambar-nyambar dan guntur menggelegar di sekeliling untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Jika itulah yang Anda anggap doa, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Salah satu hal yang membuat saya yakin bahwa Jamie adalah gadis yang harus saya nikahi adalah fakta bahwa kami benar-benar menikmati waktu bersama-sama. Tidak seperti gadis lainnya, saya tidak harus menyenangkannya atau membuatnya terkesan. Kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa mengucapkan sepatah kata dan kami tetap bersenang-senang berdua. Ada saat untuk sikap jenis ini dalam doa. Allah ingin setiap kita menjadi dewasa sampai titik di mana kita bisa menikmati bukan hanya sekedar berkumpul dengan Dia. Ia merindukan persekutuan kita ketika tidak ada apapun yang diucapkan dan tidak ada apapun yang spesifik terjadi selain berada bersama-sama dan saling mengasihi. Saya sendiri suka membangun hubungan saya dengan Tuhan lewat belajar firman. Membaca Alkitab adalah doa bagi saya karena saya melakukannya dengan hati saya, bukan sekedar kepala saya. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan, satu ayat bisa membuat saya asik selama berjam-jam. Saat saya merenung, menanyakannya dan membiarkan Dia berbicara, pewahyuan datang. Itulah doa.